Bacamu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak kelas malam. Kali ini sebelum Bapak mulai pelajaran kali ini, Bapak akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Hai Sampilar Sanjaya. Hadir. Andi Brian. Hadir, Pak. Baik. Bapak akan menjelaskan tentang Itsar malam kali ini. Itsar, kunci kebersamaan di tengah keberagamaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pelajaran malam kali ini, kala baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Itsar adalah mendahulukan orang lain. Di sini ada 3 nilai, ada 3 konsep. Yang pertama adalah sikap, tindakan yang mendapatkan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Itu adalah sikap. Dan ada nilai menunjukkan penghargaan dan kepedulian terhadap orang lain, membangun hubungan yang positif. Ini adalah nilai. Dan yang ketiga adalah prinsip. Bersikap empati, memahami perspektif orang lain, dan bersedia mengorbankan kepentingan untuk kebaikan bersama. Landasan Itsar di dalam agama ya, ini ada ajaran agama menekankan pentingnya saling menyayangi dan saling membantu memuliakan sesama. Dan ada moral, etika dan nilai moral dalam masyarakat mendorong individu untuk bersikap adil dan jujur dan bertanggung jawab. Dan ada budaya, tradisi yang kebiasaan, kebudayaan yang mendorong nilai-nilai gotong royong dan solidaritas dan rasa empati. Manfaat mendahulukan orang lain. Apa sih manfaat mendahulukan orang lain? Feedback atau manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama itu adalah membuat hubungan harmonis, membangun rasa kepercayaan, meningkatkan rasa hormat, dan memperkuat ikatan individu. Kesejahteraan bersama, menciptakan lingkungan yang lebih baik, mendorong kemajuan bersama melalui kerjasama dan saling membantu. Dan ada yang ketiga adalah pribadi, memberikan kepuasan batin dan rasa senang karena telah membantu orang lain. Itsar dalam kehidupan sehari-hari secara bahasa bermakna orang lain atas itsar. Itsar dirinya sendiri. Sifat ini termasuk adalah sifat yang berakhlak mulia, akhlak mulia yang memulai hilang di masa kita saat ini. Padahal akhlak mulia ini puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah dan merupakan hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh sesama makhluk. Memang jika dilihat dari timbangan logika, itsar ini sangatlah berat, membantu orang lain itu sangatlah berat. Apalagi sampai kita mengorbankan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan apa-apa. Hambatan itsar itu ada 3. Aslinya banyak sih hambatan itsar. Cuma Bapak di sini menjelaskan ada 3. Yang pertama itu ego, yang kedua itu ketidakpedulian, dan ketidakmampuan. Ego, kita itu karena terlalu fokus kepada kepentingan diri kita. Kita itu contohnya itu, ngapain sih kita membantu orang lain kalau kita itu masih seperti ini, kalau kita masih seperti itu dinamakan hambatan ya. Maksudnya di sini disebutkan ini tentang ego. Dan ada ketidakpedulian sesama, kurangnya empati diri kita terhadap
orang lain. Ini termasuk ketidakpedulian kita. Melihat lingkungan sosial, melihat sampah sembarangan, kita tidak membersihkannya, tidak membuang pada tempatnya. Ini karena ketidakpedulian kita dan rasa empatian kita. Yang ketiga, ketidakmampuan. Merasa tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk membantu orang lain. Contohnya itu kita ibaratnya mau membantu orang lain, tapi kita aku mau bersedekah tapi aku masih belum punya income, aku itu masih belum punya pendapatan, aku masih diberi orang tua. Itu adalah ketidakmampuan yang dimaksud. Yang saya maksud di sini itu hambatan-hambatan ihsan. Contoh perilaku mendahulukan orang lain, menyisihkan tempat duduk atau untuk orang tua, menyisihkan tempat duduk untuk orang tua atau disabilitas di dalam kendaraan atau di dalam mana, dalam keadaan apa. Contohnya kan ada bis trans, di dalam bis trans itu kan ada untuk disabilitas. Apabila kalau udah full semua, kayak contohnya hari Minggu kalian mau pertama masa kan naik bis trans, kita mendapati banyak orang yang sudah lansia dan tidak komanan itu tidak cukup tempatnya untuk orang-orang yang sudah disediakan untuk yang disabilitas dan orang yang lansia. Itu kita harus mempunyai kesadaran diri untuk membantu. Berbagi makanan dan berbagi makanan kepada tetangga dan mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan kepada orang yang sedang bersedih. Jadi kita sedikitlah memotivasi teman-teman kita yang kurang motivasi. Implementasi mendahulukan orang lain. Pertama itu ada keluarga, yang kedua ada masyarakat, dan yang ketiga ada dunia. Yang pertama, keluarga ini saling memahami, mendukung dan membantu anggota keluarga di segala situasi apapun, karena keluarga itu orang yang paling terdekat dengan kita. Setelah keluarga ada masyarakat. Masyarakat ini berpartisipasi aktif kita itu harusnya dalam kegiatan sosial, membantu gotong royong atau contohnya kita menghadiri undangan atau tahlil atau seperti apa. Dan ada untuk dunia, mempromosikan sikap toleransi kita kepada lingkungan. Contohnya ini implementasi kita kepada dunia, toleransi kita kepada dunia, maka kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu contohnya. Kesimpulan, sekecil apapun pemberian kita kepada orang lain akan senang dan mengingatnya. Orang lain itu akan senang apabila kita bantu. Bukan tidak mungkin saat kita bertemu di jalan saling sapa dan saling tolong menolong, tangan kita yang menjadi lebih terbuka, saling berangkulan bersatu setelah berbagi. Dan yang tadi sudah kita pahami, ada sedikit hadis dari Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hakadam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita sudah menyelesaikan acara yang sedikit kurang mengenakan. Oke, jangan lupa subscribe and like and share. Ayo, wes.